Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, untuk di video cerita mistis kita kali ini, Kang Maman akan bercerita tentang apa, Kang? Oke, untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah asmara sepasang muda-mudi terputus karena maut ulah seorang dukung santet. Nah, untuk ceritanya sendiri bisa nggak, Kang? Dibagiin buat teman-teman Balad Pakuan, silahkan, Kang. Oke, ini kejadian belum terlalu lama, cuman beberapa tahun ke belakang lah. Dan insya Allah saya sendiri sudah mendapatkan izin dari orang yang mengalami kejadian ini, salah satu Balad Pakuan juga, yang menceritakan tentang kisah kelam dia bersama kekasihnya yang sudah meninggal dunia. Oke, ini kisah tentang seorang pemuda yang tinggal di daerah Jawa Timur yang bernama Aryo, tinggal di salah satu pedesaan di sana ya. Aryo ini salah seorang santri, alumni dari pondok pesantren yang sangat besar lah di daerah Jawa Timur. Mungkin teman-teman bisa nerka-nerka lah di mana. Nah, keseharian dari Aryo, dia ini hidup cuma berdua dengan ibunya karena ayahnya sudah almarhum, sudah meninggal dunia semasa Aryo masih mondok. Satu waktu, kampung atau desa tempat tinggal Aryo kedatangan beberapa rombongan mahasiswa yang melakukan KKN di daerah tempat tinggalnya Aryo. Ada salah satu mahasiswi yang bernama Citra. Citra ini tinggalnya di daerah Jawa Tengah. Dan dia ditugaskan KKN di kampung tempat tinggalnya Aryo. Nah, karena Aryo ini aktif di lingkungan, Aryo ditunjuk oleh kepala desa di sana untuk ikut menemani para mahasiswa yang sedang melakukan KKN di kampung tempat tinggalnya Aryo. Pertemuan pertama antara Aryo dan Citra terjadi di balai desa sewaktu rempugan antara pihak mahasiswa dari universitas sama pihak perangkat desa. Dari mulai awal pertama bertemu dengan Citra, Aryo sudah merasakan perasaan lain. Jatuh cinta pandangan pertama. Memang Citra ini orangnya cantik, lemah lembut, baik budi. Sepintas pun Aryo sudah bisa melihat karakteristik daripada Citra ini, walaupun belum sampai komunikasi lebih mendalam. Tapi dari aura yang Aryo rasakan, itu sudah berbeda. Nah, karena seringnya bertemu hampir tiap hari, akhirnya Aryo mantep nih. Aryo benar-benar jatuh cinta kepada sosok Citra. Ya walaupun Citranya belum terlalu merespon Aryo, belum terlalu merespon perasaan Aryo. Karena Aryo pun belum berani untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Citra. Nah, singkat cerita, setelah beberapa bulan, Citra dan rekan-rekan mahasiswa yang lain melakukan KKN di tempat tinggalnya Aryo, di desanya Aryo. Berakhirlah masa KKN mereka. Aryo dan Citra pun bertukar nomor telepon agar tidak terputus silaturahmi dan komunikasi. Nah, pasca Citra pulang ke tempat tinggalnya ke daerah Jawa Tengah, Aryo serasa ada sesuatu yang hilang dari dalam jiwanya. Di pikirannya selalu terbayang Citra. Akhirnya di satu waktu Aryo sedang main WA ya, komunikasi dengan Citra. Aryo pun tanpa banyak ngomong lagi, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung mengungkapkan rasa sukanya, rasa cintanya kepada Citra. Dan ingin menjalin hubungan serius dengan Citra. Dan ternyata Citra pun sama juga memendam perasaan terhadap Aryo. Nah, akhirnya dari sana mulai itu hubungan jarak jauh LDR ya. Semakin intim lah setiap mereka berkomunikasi. Tapi selama Aryo berhubungan dengan Citra lewat telepon, kadang video call, Aryo sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Pasca Aryo mengungkapkan rasa cintanya kepada Citra, ada dorongan kuat di pikirannya Aryo untuk meninggalkan Citra tanpa sebab yang jelas. Selalu ada dorongan di pikirannya, kadang ada bisikan-bisikan di telinganya untuk meninggalkan Citra.
Citra itu nggak baik buat kamu. Itu yang selalu terlintas di pikirannya Aryo dan bisikan-bisikan yang terdengar di telinganya Aryo. Tapi hati Aryo meyakinkan diri bahwa Citra ini gadis baik-baik. Dan benar-benar Aryo ini mencintai Citra. Aryo lawan dengan kekuatan kolbunya, dengan kekuatan hatinya. Lebih diperkuat lagi ibadahnya agar terhindar dari pikiran-pikiran negatif terhadap Citra. Entah apa sebabnya, Aryo pun baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Semakin lama Aryo komunikasi dengan Citra, itu semakin banyak keanehan-keanehan yang Aryo alami. Terkadang waktu Aryo video call, lagi ngomong sama Citra, tiba-tiba wajah dari Citra itu berubah menyeramkan, menakutkan. Sampai Aryo beristighfar menutup mata. Saking kagetnya, tiba-tiba berubah begitu saja. Menjadi sosok yang sangat menakutkan. Citra pun bertanya, "Mas ini kenapa?" Itu lagi video call tuh. "Enggak Cit, enggak apa-apa. Mas cuman salah lihat doang." "Lah memang Mas ngelihat apaan?" Enggak usah dibahas lah. "Enggak apa-apa kok," gitu, kata Aryo. Tapi di pikiran Aryo, itu tadi apa? Kenapa kok tiba-tiba wajah Citra berubah menyeramkan seperti itu? Semakin lama Aryo melihat Citra, berkomunikasi dengan Citra. Citra ini seperti ada sesuatu yang dirahasiakan, ada sesuatu yang dipendam, yang tidak diungkapkan kepada Aryo. Awalnya Aryo tidak terlalu memperdulikan hal itu. Tapi semakin lama, Aryo pun semakin penasaran. Akhirnya Aryo bertanya kepada Citra, "Cit, kamu ini ada rahasia apa sih? Apakah kamu punya trauma masa lalu? Atau kamu punya sesuatu yang kamu sembunyikan dari Mas? Coba ceritain ke Mas. Karena selama ini Mas merasa bahwa ada sesuatu yang Citra sembunyikan dari Mas. Ceritain aja, barangkali Mas bisa bantu Citra, bisa meringankan beban Citra," kata Aryo ini. Awalnya Citra tidak mau mengungkapkan apa yang dia pendam selama ini. Tapi karena terus didesak oleh Aryo, dan Aryo terus meyakinkan Citra untuk menceritakan apa yang jadi masalahnya, akhirnya Citra pun bercerita. Menurut Citra, itu banyak keanehan terjadi di dalam keluarganya. Pertama, ibunya Citra itu seperti orang stres gangguan jiwa. Sudah berobat ke dokter, ke rumah sakit jiwa, ke praktisi, kemana-mana. Tidak ada perubahan sama sekali. Dan menurut beberapa praktisi yang pernah didatangi oleh orang tuanya Citra, ayahnya Citra, itu semua mengatakan bahwa ibunya Citra itu terkena gangguan sihir, santet, guna-guna, dan sejenisnya, yang membuat ibu Citra menjadi seperti orang stres terkena gangguan jiwa. Kagetlah Aryo mendengar cerita Citra. Dan menurut Citra, teman-teman mahasiswanya pun gak pernah ada yang tahu masalah Citra. Gak ada satu orang pun yang tahu masalah Citra itu. Cuman Aryo seorang orang di luar lingkungan keluarganya yang tahu tentang kondisi Citra yang sebenarnya. Dan Citra pun mengatakan susah untuk mendapatkan pasangan hidup. Sudah 3 kali Citra menjalin hubungan, sampai sudah bertunangan, mengadakan acara lamaran, tapi selalu kandas di tengah jalan, tanpa ada alasan yang jelas. Selalu pihak dari keluarga laki-laki memutuskan hubungan dengan keluarga Citra. Ketika ditanya alasannya apa, itu gak masuk akal semua. Semuanya mundur begitu saja. Akhirnya Aryo berkata ke Citra, "Ya udah, Mas pengen ketemu sama keluarga kamu. Mas ini mau serius sama kamu, Cit. Mas mau minta izin sama bapak kamu untuk meminang kamu jadi istrinya Mas. Jangan ke rumah, Mas. Kalau Mas tahu kondisi Citra yang sebenarnya di rumah, Citra takutnya Mas nanti kayak yang lain, ninggalin Citra. Citra gak mau ditinggalin sama Mas," kata Citra. Tapi Aryo kekeh. Dia mantapkan hatinya, mantapkan niatnya, mau mengunjungi tempat tinggalnya Citra, meminta izin langsung kepada ayahnya Citra untuk meminang Citra menjadi calon istrinya. Karena keinginan Aryo yang kuat, akhirnya Citra pun mengizinkan untuk datang menemui Citra ke tempat tinggalnya. Nah, setelah diizinkan sama Citra, Aryo pun menentukan waktu
hari untuk berangkat ke tempat tinggalnya Citra. Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, Aryo pinjam motor ke salah satu saudaranya untuk berangkat ke tempat tinggalnya Citra. Berpamitan kepada ibunya, meminta doa restu kepada ibunya untuk datang menemui keluarga dari Citra. Aryo ditemani sama salah satu temannya yang sama-sama dulu mondok di pesantren yang sama. Akhirnya mereka berdua pergi tuh menuju tempat tinggalnya Citra. Cuman temannya Aryo, karena memang gak bisa menemani Aryo langsung ke tempat tinggalnya Citra, dikarenakan ada beberapa kegiatan di pondok pesantren. Akhirnya Aryo mengantarkan temannya itu ke pondok pesantren tempat mereka mondok dulu. Dan dari pondok pesantren, Aryo berangkat sendiri, bawa motor pinjaman dengan bekal uang seadanya untuk di perjalanan. 1 hari 1 malam, Aryo baru sampai ke lokasi tempat tinggalnya Citra. Dan subhanallah Kang, tempat tinggalnya Citra itu benar-benar kampung banget. Masuk hutan, keluar hutan. Benar-benar kampung dah tempat tinggalnya Citra ini, Kang. Dan Citra ini selama ini dia itu kan hidup cuman dibiayai sama bapaknya untuk biaya kuliah Citra dan untuk menambah biaya pengobatan ibunya. Citra ini ngambil kerja sambilan jadi guru les privat. Aryo semakin terenyuh dong mendengar kisah hidupnya Citra. Semakin kuat, semakin mantaplah Aryo akan menjadikan Citra sebagai istrinya. Nah, sampai di pekarangan rumahnya Citra, Aryo sudah merasakan hal lain. Perasaan Aryo udah gak enak. Apalagi dari dalam rumahnya Citra terdengar suara ibunya Citra yang sedang teriak-teriak, nyanyi-nyanyi gak jelas. Oh, ternyata benar. Ibunya Citra sakit gangguan jiwa di pikirannya Aryo tuh. Citra tuh gak tahu kalau Aryo udah sampai ke depan rumahnya. Akhirnya Aryo masuk pekarangan, walaupun bulu kuduk semua merinding pada berdiri. Aryo turun dari motor dan langsung mengetuk pintu rumahnya Citra. Aryo mengetuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan terdengar dari dalam rumah seperti ada orang yang berlari menuju ke pintu. Pintu dibuka dan ternyata Citra yang membuka pintu. Alangkah senangnya, bahagianya Citra melihat kedatangan Aryo ke tempat tinggalnya. Dan kebetulan ayahnya Citra pun lagi ada di rumah. Langsunglah Aryo disambut oleh ayahnya Citra. Dipersilakan duduk. Duduklah Aryo dengan Citra dan bapaknya di ruang tamu. Sedangkan ibunya Citra itu ada di belakang rumah. Entah di dapur, entah di kamar. Lagi teriak-teriak, nyanyi-nyanyi. Ketika mereka bertiga sedang asik bercengkrama, bercerita, tiba-tiba ibunya Citra datang nyamperin ke ruang tamu. Begitu Aryo melihat ibunya Citra, dia langsung duduk terpaku bengong. Terpaku menatap ibunya Citra. Seperti ada kekuatan lain yang menarik Aryo, mempengaruhi Aryo untuk terus menatap ibunya Citra. Ibunya Citra cengengesan-cengengesan gak jelas, sambil terus ngomong-ngomong bahasa yang gak dimengerti sama Aryo. Entah ngomong apaan. Dan langsung ikut nimbrung duduk di antara mereka bertiga. Sambil ketawa-ketawa nunjuk-nunjuk ke Aryo. Sambil ketawa-ketawa. Kamu ya, bapakmu mana? Bapakmu udah mati ya? Kagetlah Aryo. Kok kenapa bisa tahu ibunya Citra bahwa ayahnya Aryo sudah meninggal? Benar-benar aneh. Dan di penglihatannya Aryo, itu wajah ibunya Citra benar-benar menyeramkan. Padahal manusia, tapi entah kenapa di pandangan Aryo, wajahnya ibu Citra itu menyeramkan. Dan ada rasa takut yang amat sangat di hatinya Aryo. Begitu menatap, bertatap-tatapan dengan ibunya Citra. Citra hanya bisa tertunduk, diam 1000 bahasa, gak ngomong apa-apa. Dan ayahnya Citra pun cuma bisa menghembuskan napas, menghela napas, seperti berusaha untuk mengeluarkan beban yang dia tanggung selama ini. Ibunya Citra setelah ketawa-ketawa nunjuk-nunjuk Aryo, mengatakan bahwa ayahnya Aryo sudah meninggal, itu langsung berdiri, balik lagi ke belakang. Dan anehnya, yang dari rumah awalnya Aryo mau langsung melamar Citra,
Meminta izin bapaknya untuk melamar Citra, menjadikan Citra calon istrinya, itu hilang begitu saja. Mereka malah ngomong ngalir ngidul nggak jelas. Cerita sana sini. Nah, itu nggak terasa udah sampai sore. Aryo berkunjung di rumahnya Citra. Setelah melaksanakan sholat asar, Aryo pun berpamitan kepada ayahnya Citra untuk pulang lagi ke tempat tinggalnya Aryo. Setelah Aryo berpamitan kepada ayahnya Citra, Aryo langsung pulang kembali menuju kampung halamannya. Perjalanan untuk sampai ke jalan raya dari tempat tinggalnya Citra itu sangat jauh. 3 jam perjalanan. Hari sudah mulai gelap. Apalagi medan yang mesti ditempuh oleh Aryo itu melewati beberapa hutan. Begitu Aryo masuk ke salah satu hutan, itu waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Dan sudah terdengar samar-samar suara azan maghrib. Karena Aryo ini memang seorang santri, dia langsung parkirin motor. Dia ambil air mineral dari tasnya, digunakan untuk berwudu. Di pinggiran hutan belantara, dalam kondisi yang gelap, Aryo mengambil air wudu dari air mineral yang dia bawa dan langsung menunaikan sholat maghrib di hutan itu. Karena untuk nyampe ke masjid atau ke tempat pemukiman warga itu sangat jauh, masih sangat jauh. Ketika Aryo sedang melaksanakan sholat maghrib, Aryo merasakan sesuatu yang benar-benar aneh. Dari arah belakang Aryo mendengar suara derap langkah kaki bergerombolan. Seperti ada rombongan orang yang sedang berjalan menuju ke tempat Aryo sedang melakukan sholat. Ya namanya orang lagi sholat, pikiran kan dan pendengaran tetap mendengar kan. Aryo mendengar jelas tuh. Ada suara derap langkah kaki. Dan bukan cuma 1-2 orang. Seperti rombongan orang yang sedang berjalan. Ditambah lagi, Aryo pun mendengar samar-samar suara orang sedang bercengkrama di belakangnya Aryo. Di pikirannya Aryo, oh ada orang yang lagi lewat mungkin. Dari sawah atau dari mana gitu. Karena memang akses jalan itu cuma itu doang. Gak ada jalan lain. Aryo terus melanjutkan sholatnya. Begitu Aryo sholat rokaat terakhir, rokaat ketiga, waktu Aryo sedang berdiri di posisi takbiratul ihram, suara derap kaki dan suara orang-orang bercengkrama itu terdengar jelas banget, tepat berada di sampingnya Aryo. Kalau ada logikanya, kalau ada orang benar-benar lewat, tuh benar-benar orang, pasti kelirik lah dari sudut matanya Aryo kan. Tapi nggak ada apa-apa. Padahal derap langkah kaki sama suara orang bercengkrama itu seperti melewat di sampingnya Aryo. Tapi nggak ada wujud apapun yang terlihat sama Aryo. Konsentrasi pecah Aryo tuh. Ya wajar lah. Mau santri, mau ustadz kiai pun kalau gitu-gitu amat, pasti agak pecah juga konsentrasi kan. Saya sendiri pun kalau mengalami hal seperti itu agak kaget juga pasti. Karena ini jelas sekali terdengar suara orang melangkah, berjalan, berombongan, lagi pada bercengkrama. Begitu melewat di sampingnya Aryo, itu di sudut matanya Aryo nggak terlihat, terlirik satu sosok pun. Padahal jelas sekali melangkah di sampingnya Aryo, di dekat motornya Aryo. Aryo terus aja menunaikan sholatnya sampai selesai. Begitu Aryo selesai melaksanakan sholat, setelah Aryo mengucapkan salam, lirik kanan, kiri, mengusap wajahnya, Aryo langsung melihat ke arah belakang. Kosong, gak ada satu sosok orang pun. Melihat ke depan, gak ada satu sosok orang pun. Aryo pelingak-pelinguk tuh, nyari-nyari orang, karena tadi jelas sekali banyak orang berjalan sewaktu Aryo sedang melakukan sholat. Wah, bulu kuduk Aryo makin berdiri lah. Hatinya ketar-ketir, berdebar-debar, ketakutan, pikiran panik. Karena baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Tanpa pikir panjang, Aryo langsung beresin sajadah, masukin ke tas, langsung naik motor tancap gas dari tempat itu. Tapi anehnya, motor waktu diselah, di starter, gak mau hidup. Sama sekali gak mau hidup. Padahal bensin penuh, motor pun gak ada masalah waktu berangkat.
Dari tadi nggak ada masalah tuh motor. Tapi begitu Aryo selesai sholat, lihat mau langsung tancap gas dari tempat itu, motor tiba-tiba susah hidup. Susah hidup. Udah dibuka businya, dicek, lihat bensin masih penuh, masih banyak. Aki dicek setrumnya masih gede. Tapi kenapa motor nggak mau hidup? Di sela-sela kepanikannya, ketakutannya, Aryo teringat apa yang pernah dulu diajarkan oleh gurunya, kiainya, sewaktu Aryo masih mondok di pesantren tempat mondoknya dulu. Aryo baca-baca ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya bisa untuk mengusir bangsa jin yang mengganggu Aryo. Aryo dengan husuknya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca ayat kursi dan sebagainya. Dan setelah merasa cukup, Aryo membuka matanya. Bismillah, langsung Aryo starter tuh motor. Subhanallah, langsung hidup tuh motor. Langsung hidup. Tanpa pikir panjang, bismillahirrahmanirrahim, Aryo langsung tancap gas dari tempat itu. Tapi yang lebih anehnya lagi, motor udah hidup, motor jalan, tapi kenapa motor terasa berat? Seperti yang membawa beban begitu berat gitu. Benar-benar aneh. Gaspol, tapi motor seperti jalannya kayak kura-kura. Jalan sih jalan, tapi nggak bisa cepet. Terasanya berat banget. Aryo bawa motor tuh, terasa berat banget. Ditambah lagi bulu kuduknya Aryo makin merinding, makin merinding. Kondisi gelap, di tengah hutan sendirian. Gak ada satu orang pun yang lewat, gak ada satu kendaraan pun yang lewat berpapasan dengan Aryo, gak ada. Aryo benar-benar sendirian. Wah, pikiran Aryo udah kemana-mana lah. Ingat hantu anu lah, hantu anu. Terlintas di pikirannya Aryo. Wajar, manusiawi. Begitu Aryo berada di ujung hutan, di perbatasan hutan, langsung masuk ke pesawahan. Itu suasana kan agak terang, karena gak banyak pepohonan. Diterangi sama cahaya bulan. Motor masih tetap terasa berat sama Aryo. Masih terasa berat. Dan perasaan Aryo di jok belakang seperti ada sosok yang ikut. Seperti ada sosok yang ikut. Aryo gak berani menoleh ke belakang, karena terasa betul. Dan lebih parahnya lagi apa? Itu terasa ada sosok seperti tangan memegang meraba-raba pinggangnya Aryo. Dan terasa banget dingin ke kulitnya. Padahal Aryo itu kan pakai jaket, tapi terasa dingin. Dan berbentuk seperti jari-jari tangan. Siapa yang gak kaget, gak shock coba ngalamin kejadian kayak gitu? Aryo pun memaksakan dirinya untuk meleret ke arah belakang. Dia lirik ke arah belakang sambil tetap jalanin motor. Dan apa yang Aryo lihat? Ada sosok perempuan berbaju putih, berambut terurai acak-acakan, duduk di jok belakangnya Aryo. Aryo boncengin kuntilanak dari hutan. Benar-benar kaget Aryo, sampai motor hampir nyebur ke sawah. Aryo langsung beristighfar. Begitu Aryo membacakan istighfar, sosok tadi yang seperti kuntilanak duduk di belakang jok motornya Aryo itu langsung menghilang. Aryo berhenti sebentar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ujian kok seperti ini banget. Tapi Aryo paham. Karena memang lokasi yang dilewati Aryo itu menjadi habitat alami bagi bangsa mereka. Aryo berhenti, beristirahat, menenangkan hatinya, menenangkan pikirannya, yang mendapatkan kejadian-kejadian aneh bertubi-tubi. Setelah Aryo merasa tenang, udah rileks, pikiran udah tenang lagi, dia langsung naik motor lagi jalan. Dan alhamdulillah, motor normal lagi tuh. Enak bawanya, nggak berat seperti tadi waktu di hutan. Ternyata tuh sosok kuntilanak secara tidak langsung ngojek ke Aryo. Tapi pokoknya begitu melewati hutan sampai di dekat perbatasan sawah, itu sosok langsung menghilang. Menghilang begitu saja, nggak terbang, melayang atau apa, enggak. Langsung tering gitu menghilang. Ya hebatnya bangsa jin kan kayak gitu. Datang gak dijemput, pulang gak diantar, malah minta ngojek kan. Gitu. Nah setelah itu Aryo langsung tancap gas untuk sampai-sampai ke dekat pemukiman warga. Setelah sekitar 1 jam dari tempat Aryo berhenti tadi, sampailah Aryo di perbatasan perkampungan. Agak tenanglah Aryo, udah mulai ketemu rumah tuh.
Tapi selama di perjalanan di pekampungan itu, melewati jalan kampung itu, Aryo kan udah mulai kendorin gas tuh, jalan santai. Orang banyak. Mereka pada berjalan, beraktivitas. Tapi di penglihatan Aryo, nggak ada satu orang pun yang ada bercengkrama. Nggak ada. Orang berlalu lalang di pekampungan itu. Suara temaram, lampu-lampu kuning. Aryo berpikir karena memang wajar lah. Lokasi pedesaan kan, pekampungan. Jarang ada lampu neon. Orang banyak berlalu lalang, tapi nggak ada, Aryo nggak melihat satu orang pun yang berbicara. Nggak melihat satu orang pun yang berbicara. Aryo pun kebingungan. Ini kampung kok kayak kampung apaan ya? Suasananya gini amat, sepi banget, banyak orang, tapi nggak ada yang kedengeran ngomong nih. Di pikirannya Aryo tuh sambil bawa motor. Akhirnya di sebelah depan Aryo, pinggir jalan tuh ada kayak pos, kayak saung gitulah. Akhirnya Aryo pun karena merasa capek dan ingin istirahat dulu, akhirnya dia singgahlah di pos itu, di saung itu. Dia parkirin motor, langsung duduklah dia di pos itu, sambil mandangin orang-orang yang berlalu lalang di perkampungan itu. Agak padat penduduk tuh rumah-rumahnya. Aryo memperhatikan betul-betul mereka semua. Sambil duduk melamun, menyulut sebatang rokok. Aryo perhatiin tuh orang-orang. Aneh, ini orang kok banyak, tapi nggak ada yang ngomong satu orang pun nih. Apa memang kebiasaan di kampung ini? Gitu kan. Di pikirannya Aryo tuh. Sambil terus ngerokok gitu kan. Liatin orang-orang yang hilir mudik di depannya Aryo. Semakin lama Aryo memandangi tuh orang-orang, Aryo semakin merasa aneh. Semakin merasa aneh. Ada aura-aura yang Aryo rasakan berbeda. Gak lazim, gak normal. Hatinya Aryo berjerit, berteriak untuk menyuruh Aryo secepatnya keluar dari tempat itu. Aryo pun bingung kenapa ada perasaan dorongan kuat di hatinya untuk cepat-cepat keluar dari tempat itu. Aryo lirik kiri kanan. Orang banyak loh. Tapi ya gitu, berpapasan dengan orang lain itu gak bertegur sapa. Langsung deh tuh Aryo, bulu kuduknya merinding lagi dah melihat kejadian seperti itu. Dorongan di hatinya tetap kuat untuk menyuruh Aryo cepat-cepat keluar, berangkat dari tempat itu. Akhirnya Aryo berdiri dan langsung naik ke motor. Begitu dia menstarter motor hidup, dia melirik ke samping kanan, ke pos tadi tempat dia beristirahat. Astagfirullah, apa yang dilihat Aryo? Di tempat Aryo duduk tadi, ada sosok kakek-kakek bungkuk, sedang duduk sambil memegang tongkat dengan kepala tertunduk. Dan dari arah tubuh si kakek-kakek itu tercium aroma kemenyan yang sangat-sangat kuat. Kaget bukan kepalang Aryo, karena dari tadi Aryo duduk di situ nggak melihat satu orang pun yang ikut duduk di pos itu. Tanpa berpikir panjang, Aryo langsung gas tuh motor, dia ngabret dari tempat itu. Tanpa menoleh ke kiri kanan belakang, Aryo terus ngabret ke depan. Setelah dirasa semakin jauh dari tempat tadi Aryo istirahat, Aryo berhenti motor, melihat ke belakang. Apa yang Aryo lihat? Bukan perkampungan, bukan perkampungan yang Aryo lihat. Tapi yang Aryo lihat itu hutan belantara. Hutan belantara gelap, gak ada perkampungan, apalagi rumah satu pun gak ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah. 2 kali ngalami hal kayak gini. Benar-benar apes dah tuh nasibnya Aryo. Tapi demi cinta, apa sih yang gak dilakuin? Tapi karena memang Aryo asing dari itu, Aryo benar-benar asing. Dan itu pengalaman Aryo sewaktu dia pulang dari tempat tinggalnya Citra. Banyak gangguan, hal-hal aneh yang Aryo alami. Nah, setelah beberapa menit, sampailah Aryo ke perkampungan. Aryo pun awalnya ketar-ketir nih, takutnya ini perkampungan sama kayak yang tadi. Cuman pas masuk ke perkampungan itu, ternyata beda. Itu perkampungan benar-benar manusia, bukan bangsa jin atau siluman. Aryo akhirnya melihat satu warung kopi di pinggir jalan. Langsung deh nyamperin tuh ke warung. Maksud beristirahat sambil beli rokok. Aryo beli rokok, minta dibikinin kopi juga. Langsunglah duduk istirahat dulu di situ. Nah, si ibu warungnya nanya, "Mas, kayaknya mas ini bukan orang sini. Dari mana, mau kemana mas?" "Iya nih bu, saya ini dari Jawa Timur."
habis ketemu calon istri saya di kampung A. Oh, di kampung A. Emang berangkat jam berapa tadi dari sana, dari kampung A? Udah mau maghrib, Bu. Tadi saya aja sholat maghrib di hutan. Waduh, berani amat sih mas ini ya. Emang gak ketemu yang aneh-aneh mas tuh di hutan? Angker banget loh tuh hutan. Banyak loh orang sini juga yang pernah digangguin di sana. Aduh ya itulah Bu, bukannya angker lagi. Saya itu bukannya nggak takut, Bu, saya itu takut. Cuma kan mau lewat jalan mana lagi? Jalannya itu doang kan? Ya memang sih mas. Memang tadi mas ngalamin kejadian apa? Diceritain tuh sama si Aryo. Waktu sholat dengerin suara langkah kaki orang rombongan sambil ngomong. Tapi ternyata nggak ada orang satupun. Bawa motor boyot udah kayak kura-kura. Pas dekat sawah lirik ke belakang ternyata ada kuntilanak nebeng. Sampai di perkampungan, ternyata perkampungan setan. Si ibunya malah senyum-senyum tuh si ibu warung. Bukan cuman mas doang yang pernah ngalamin kayak gitu. Lah, emang sering tuh Bu kejadian kayak gitu? Sering mas. Cuman biasanya yang digangguin kayak gitu itu bukan orang-orang sini. Orang-orang luar yang memang sengaja atau kebetulan lewat ke daerah sini aja. Oh gitu toh Bu. Yo pantes atuh Bu. Aduh, parah banget dah. Baru pertama kali saya ngalamin kejadian kayak gitu. Ya makanya mas, nanti mah hati-hati aja kalau mau main lagi ke kampung A. Baca-baca doa kayak apa biar dilindungin sama Gusti Allah. Iya Bu, makasih nasihatnya. Nah, terusnya aja si Aryo ngelanjutin ngopi tuh. Habis kopi langsung pamitan tuh ke si ibu warung. Mau langsung pulang ke tempat tinggalnya Aryo. Singkat cerita, sampailah Aryo di tempat tinggalnya. Ditanyakan sama ibunya. Gimana Yok calon istri kamu? Orang tuanya setuju nggak dijadiin calon istri kamu anaknya? Alhamdulillah Bu, setuju. Dan Aryo yakin nih Bu, Citra ini benar-benar jodohnya Aryo. Aryo cinta banget sama Citra Bu. Ibu kan tahu sendiri Citra itu seperti apa. Orangnya baik, ramah. Citra ini benar-benar orangnya tuh polos, khas gadis pedesaan lah. Gak neko-neko, gak macem-macem. Berbakti sama orang tua. Untuk biaya kuliah pun, karena tidak mau merepotkan orang tuanya, dia kerja sambilan di sela-sela kesibukannya kuliah. Kerjaan apapun Citra laksanakan, Citra kerjain buat nambah-nambah dan meringankan beban ayahnya. Karena Citra pun masih punya adik yang masih kecil, yang masih sekolah di TPA, taman kanak-kanak, PAUD. Ya sudah, yang penting kamu benar-benar sayang dan tanggung jawab aja sama Citra. Cuman ibu minta maaf sama kamu Yo. Mungkin ibu gak bisa bantu banyak buat biayain pernikahan kamu sama Citra. Udah kamu rencanakan kapan mau menikah? Kalau untuk menikah sih memang belum ada rencana pasti Bu. Soalnya kan Aryo juga mesti cari uang dulu, mesti kerja dulu. Karena nikah itu kan modalnya gak dikit Bu. Nah terus mau gimana? Sedangkan hasil dari kerjanya kamu itu cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari. Ya itulah Bu, makanya Aryo ini mau pamit ke ibu, mau minta izin, minta doa restu ke ibu. Aryo mau kerja keluar pulau. Aryo mau kerja keluar pulau Bu, nyari uang buat biaya pernikahan Aryo sama Citra, dan buat biaya ibu juga, dan buat modal lah Bu, nanti di mana Aryo sama Citra sudah menikah. Citra mau Aryo boyong ke sini. Mau buka usaha kecil-kecilan Bu lah. Jualan kayak apa kayak. Yang penting halal, kata Aryo ini. Ibunya benar-benar terenyuh mendengar ucapan anaknya yang seperti itu. Anak laki-laki satu-satunya. Pikirannya benar-benar sudah dewasa. Ibunya Aryo benar-benar bahagia dikaruniai seorang anak yang soleh. Berpikiran dewasa. Berpikir untuk masa depannya. Dan benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Karena ibunya Aryo ini pasca ditinggal meninggal oleh suaminya, dia ini bekerja cuma serabutan, cuma cukup untuk biaya makan ibunya Aryo dan Aryo sendiri. Dibantu juga sama Aryo kerja jadi karyawan di salah satu juragan sayuran di sana. Nah, karena memang yang dirasa sama Aryo bukannya tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Tapi kalau melihat syariat, uang dari hasil bekerja selama ini
gaji selama 1 bulan itu nggak cukup untuk menabung buat bekal nanti biaya pernikahannya Aryo. Nah, ibunya kan bertanya, emang kamu mau kerja di mana, Yo? Ada bu temennya Aryo yang satu pondok dulu, sekarang dia kerja di luar pulau. Aryo ditawarin bu, katanya ada lowongan di sana. Dan katanya sih banyak juga teman-teman Aryo yang dulu pernah mondok bareng sama Aryo, ikut kerja juga di sana. Ya alhamdulillah ya kalau gitu. Emang kapan rencana kamu mau berangkat ke sana? Udah bilang dulu ke Citra belum? Takutnya Citra nanti nggak ngizinin kamu berangkat kerja keluar pulau. Udah bu, Aryo udah ngomong sama Citra sama bapaknya. Paling lama juga Aryo 6 bulan lah kerja di sana. Cuman buat nyari modal doang, buat bekal usaha sama buat biaya pernikahannya Aryo. Alhamdulillah bu, Citra nggak minta macem-macem. Cukup acara syukuran doang. Ijab kabul udah. Yo alhamdulillah yo, kalau emang si Citra ngomongnya kayak gitu. Yang penting selamat, kata ibunya tuh. Nah setelah itu bercengkrama ngomong sama ibunya, Aryo istirahat kan karena memang kecapean juga. Capek dohir batin lah si Aryo ini. Capek fisik, batinnya pun capek, kena gangguan-gangguan selama di perjalanan. Begitu Aryo mau istirahat, ada telepon masuk dari Citra. Menanyakan kabar sudah sampai apa belum Aryo ke rumah. Aryo pun menjawab langsung kepada Citra bahwa dia sudah sampai di rumah. Cuman Aryo tidak menceritakan perjalanan dia sewaktu pulang dari rumahnya Citra. Takut Citranya khawatir. Nah, setelah kejadian itu, selang berapa hari, Aryo memang langsung berangkat keluar pulau untuk menyusul temannya yang sudah duluan bekerja di sana. Bekerja di salah satu perkebunan sawit di daerah itu. Dan gajinya memang lumayan gajinya. Aryo pun dengan semangat 45-nya, penuh semangat dengan harapan ingin cepat-cepat terkumpul uang untuk biaya pernikahan dia dengan Citra. Aryo bekerja sangat rajin di sana. Tidak pandang waktu. Apapun yang diperintahkan oleh mandornya, dia laksanakan tanpa pandang bulu. Terkadang Aryo melaksanakan sholat itu di perkebunan. Saking sibuknya bekerja, yang penting tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang namanya bekerja sekeras apapun, sesantai apapun, asal diiringi dengan ibadah, pasti akan berkah. Dan itu memang dirasakan oleh Aryo. Nah hubungannya dengan Citra semakin erat lah Aryo dan Citra ini. Karena memang sudah mau menuju ke jenjang yang lebih serius, pernikahan. Tapi kejadian-kejadian aneh tidak berhenti menimpa Aryo. Dorongan-dorongan kuat untuk meninggalkan Citra selalu ada di pikiran Aryo. Bisikan-bisikan untuk meninggalkan Citra selalu ada di telinganya Aryo. Tidak pernah berhenti satu hari pun. Selalu ada dorongan kuat untuk Aryo meninggalkan Citra. Tapi Aryo terus meyakinkan hatinya, tidak akan pernah meninggalkan Citra. Sampai kapanpun tidak akan pernah meninggalkan Citra. Kecuali maut yang memisahkan. Itu yang Aryo kuatkan di dalam hatinya. Aryo yakin akan hal itu. Selang 3 bulan pasca Aryo bekerja di tempat kerjanya yang baru di perkebunan sawit itu, komunikasi dengan Citra tiap hari. Kalau nggak telepon, video call sama Citra ini. Nah satu waktu Citra ini mengeluh sakit kepada Aryo. Tulang-tulangnya sakit, persendian-persendiannya sakit. Tulang punggungnya sakit banget. Ditambah lagi badan Citra lemes. Lemes banget badan Citra ini. Ya memang penyakit seperti itu memang biasa Citra alami. Tapi entah kenapa sakit yang sekarang dirasa oleh Aryo ini agak berbeda. Walaupun memang sebenarnya sudah biasa Citra sakit seperti itu. Tapi Aryo mempunyai perasaan berbeda terhadap rasa sakit yang Citra rasakan sekarang. Citra selalu mengeluh kepada Aryo, Mas, Citra tuh sakit kayak gini. Badan Citra remek, sakit semua. Citra nggak bisa kerja. Udahlah Cit, nggak usah mikirin kerjaan. Masalah untuk kebutuhan kamu, Mas kirim dari sini. Gak usah Mas. Mas kan kerja di sana nabung buat nikah kita nanti. Kalau dikirimin ke Citra, nanti nggak ngumpul-ngumpul. Kata Citra ini. Citra menolak kiriman uang dari Aryo. Walaupun sebenarnya Citra ini benar-benar membutuhkan untuk biaya berobat. Benar-benar membutuhkan. Nah setelah beberapa minggu,
Sakitnya Citra itu tidak ada perkembangan membaik. Masih tetap terasa sakit. Udah minum obat warung, obat puskesmas, tetap aja sakit. Sampai satu waktu ada telepon dari nomornya Citra. Diangkatkan sama Aryo, tapi yang ngomong dari sana bukan Citra, tapi suara bapaknya Citra, mengabarkan kepada Aryo bahwa Citra dirujuk ke rumah sakit. Wah, kagetlah Aryo tuh mendengar Citra dirujuk ke rumah sakit. Pikiran Aryo benar-benar panik, khawatir, takut terjadi apa-apa kepada Citra, calon istrinya. Siang malam di sela-sela kerjanya, Aryo selalu berdoa untuk kesembuhan Citra. Karena semakin khawatir dengan kondisi Citra, Aryo pun meminta izin kepada mandornya untuk pulang dulu menengok keadaan Citra. Alhamdulillah, karena memang Aryo ini orangnya rajin bekerja, kepake banget dah tuh sama majikannya, akhirnya diizinkanlah Aryo untuk pulang sementara ke tempat tinggalnya Citra. Aryo menceritakan terus terang kepada majikannya bahwa calon istrinya sedang sakit keras dan sekarang dirawat di rumah sakit, masuk ICU. Karena kondisinya semakin melemah Citra ini. Nah, besok paginya Aryo langsung berangkat pesan tiket kapal ya, bukan pesawat, tiket kapal untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Perjalanan berapa jam, saya lupa lagi. Singkatnya Aryo sampailah di pelabuhan. Nah, Aryo nyari-nyari musola karena waktu sudah menunjukkan waktu jamnya sholat zuhur. Nyari-nyari musola, dapatlah tuh Aryo musola. Langsunglah Aryo melaksanakan sholat zuhur di sana. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, Aryo kan terbiasa wiridan, berzikir sehabis sholat. Ketika Aryo sedang berzikir, di pikirannya tetap Aryo ini teringat akan kondisinya Citra. Masih tetap terpikir Citra. Dalam berzikir, Aryo tetap terbayang-bayang wajah calon istrinya. Lagi husu-husunya Aryo berzikir. Tiba-tiba Aryo dikagetkan dengan suara benda jatuh tepat di depannya Aryo. Lagi Aryo berzikir, dia sampai tersentak. Astagfirullahaladzim. Karena suaranya keras banget. Ada benda jatuh di depannya Aryo. Dan yang jatuh tepat di depan Aryo itu mikrofon. Mikrofon masjid. Padahal logikanya itu mikrofon itu kan di paimbaran, di mimbar. Agak jauh lah dari tempat Aryo sholat. Tapi kenapa tuh mikrofon jatuhnya tepat banget seperti yang dilempar ke arah depannya Aryo. Sampai Aryo tersentak dari posisi berzikirnya. Pikiran udah macam-macam Aryo. Semakin khawatir dengan kondisi Citra. Entah kenapa begitu Aryo melihat mikrofon itu, dia seperti melihat dan merasakan penderitaan Citra, kesakitannya Citra. Itu tepat jam 12:30 siang kejadian itu. Aryo pun buru-buru menunaikan zikirnya, menyelesaikan zikirnya. Langsung dia nyari kendaraan yang menuju langsung ke kampung halamannya Citra. Gak pulang ke rumah dulu Aryo, mau langsung datang ke rumah sakit tempat Citra dirawat. Akhirnya setelah Aryo dapat bis, dia langsung naik bis yang menuju langsung ke kota tempat tinggalnya Citra. Nah, singkat cerita, karena memang perjalanan lumayan lama, bukan lumayan lagi, lama lah, lama banget. Paginya, Aryo baru sampai ke kota tempat tinggalnya Citra. Begitu dia turun dari bis di terminal, telepon Aryo berbunyi dan dilihat nomornya Citra. Mungkin bapaknya Citra yang nelpon. Langsung Aryo angkat. Bapaknya sambil terseduh-seduh bilang ke Aryo, "Lagi di mana?" Aryo udah sampai terminal nih pak. Mungkin sejam 2 jam lagi Aryo sampai. Citra masih di rumah sakit pak. Enggak nak, Citra udah di rumah. Kalau mau kamu ketemu Citra, secepatnya kamu datang ke rumah, kata bapaknya Citra ini. Aryo berpikir mungkin Citra udah membaik, makanya disuruh pulang ke rumah gitu, dibawa pulang ke rumah. Gak berpikir macam-macam. Tapi begitu Aryo menutup telepon, dia kantongan lagi tuh HP, dia jalan tuh nyari kendaraan yang menuju langsung ke tempat tinggalnya Citra. Aryo merasakan perasaan yang benar-benar aneh di hatinya ini. Hatinya Aryo itu berkecamuk, was-was. Ada rasa takut tiba-tiba di hatinya Aryo.
Aryo benar-benar khawatir. Hatinya itu nggak tenang. Tiba-tiba hatinya nggak tenang aja. Pikiran udah kemana-mana. Ya Allah ya Robbi, jangan sampai terjadi sesuatu kepada Citra. Pikirannya Aryo. Tengah hari barulah Aryo sampai ke kampung tempat tinggalnya Citra. Dia naik ojek ke sana. Karena memang nggak ada kendaraan mobil atau angkutan umum yang masuk ke sana, nggak ada. Untuk menuju ke tempat tinggalnya Citra, itu kendaraan yang ada cuma ojek doang, motor. Sampai di kampung tempat tinggalnya Citra, Aryo minta diberhentikan sama tukang ojek. Dengan maksud mau langsung jalan kaki aja ke rumahnya Citra, karena sudah terlalu jauh dari tempat Aryo berhenti. Tuh, nggak sampai rumahnya aja mas, kata si tukang ojek ini. Gak masalah, di sini aja. Saya mau ngasih kejutan ke calon istri saya mas. Oh gitu, ya udah tuh mas, selamat ya. Mudah-mudahan bisa sampai nikah gitu. Kata tukang ojek itu ngasih doa ke si Aryo. Doain si Aryo biar cepet sampai nikah gitu kan sama Citra. Aryo memang sengaja turun di sana. Maksudnya untuk memberikan surprise, kejutan kepada Citra. Udah kebayang tuh di Aryo. Citra itu akan bahagia, senyum atau gimana gitu kan, melihat kedatangannya Aryo. Tapi walaupun di pikirannya seperti itu, hatinya Aryo ini tetap was-was. Tetap was-was. Akhirnya setelah bayar ongkos ojek, Aryo berjalan kan ke arah tempat tinggalnya Citra. Kira-kira 40 meter sebelum rumahnya Citra, 40 meter ke arah rumahnya Citra, Aryo melihat keanehan. Apa? Di depan rumah Citra itu banyak orang. Banyak orang. Ada kursi-kursi hajatan tuh, kursi plastik berjejer di depan rumahnya Citra. Dan samar-samar dari kejauhan Aryo seperti melihat bendera kuning. Aryo seperti melihat bendera kuning tertancap tepat di pinggir jalan di depan rumahnya Citra. Aryo makin khawatir, merasa khawatir. Apalagi dari tadi hatinya was-was. Aryo berlari sekuat tenaga untuk sampai ke tempat tinggalnya Citra. Hati udah kemana-mana, pikiran udah kemana-mana Aryo ini. Dia berlari sekuat tenaga. Dan kebetulan ada tetangga rumahnya Citra yang tahu bahwa Aryo ini calon suaminya Citra. Dia langsung berdiri dari duduknya, nyamperin ke Aryo dengan raut wajah yang seperti diliputi kesedihan sambil memandang Aryo. Aryo melihat itu sontak makin kaget, makin syok, makin takut. Dia berlari terus sampai di depan rumah. Warga semua menoleh ke arah Aryo. Semua warga gak ada yang bicara. Cuma ada satu warga yang tadi berdiri, berbisik kepada Aryo, yang sabar ya mas. Dari kata itu aja Aryo pikiran udah kemana-mana. Tanpa pikir panjang, tas ransel yang dia bawa dia jatuhkan di tempat berdirinya Aryo. Dia berjalan perlahan-lahan dengan gontainya masuk ke rumahnya Citra. Begitu Aryo sampai di depan pintu rumahnya Citra, dengan jelas sekali Aryo melihat jenazahnya Citra terbungkus kain kafan, tertidur di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh para tetangga dan bapaknya Citra yang sedang membacakan surat Yasin untuk Citra. Aryo sontak teriak, memanggil nama Citra, berjalan sempoyongan ke arah Citra. Semua warga menyingkir, memberi jalan kepada Aryo. Perlahan-lahan Aryo berjalan sambil berderai air mata. Dia langsung menuju ke jenazah calon istrinya. Dia duduk tersungkur, mengusap wajah calon istrinya yang sudah pucat pasi. Dia cuma bisa menangis dan tidak percaya bahwa calon istri yang sangat dia cintai, yang sedang dia perjuangkan selama ini, meninggal dan jenazahnya terbujur kaku tepat di depan matanya Aryo. Tetesan air mata Aryo jatuh menetes di atas wajahnya Citra. Aryo tidak sanggup lagi menahan rasa sedihnya kehilangan calon istri yang dia cintai. Setelah Aryo menangis terseduh-seduh karena tekanan batin yang begitu hebat, Aryo pun jatuh pingsan tepat di samping jenazah calon istrinya.
Setelah Aryo pingsan, selang 2 jam, Aryo terbangun siuman, tersadar dari pingsannya. Dia menoleh ke arah kiri. Jenazah Citra masih ada terbujur di ruang tamu. Masih banyak para tetangga berdatangan melayat ke tempat tinggalnya Citra. Akhirnya Aryo cuma bisa duduk terdiam, melamun, syok, ditinggalkan oleh calon istri kesayangannya. Bapaknya Citra cuma bisa menghibur, menenangkan Aryo, menyuruh Aryo untuk bersabar, karena semua ini sudah Allah yang aturkan. Dan dari arah belakang rumah itu masih terdengar suara ibunya Citra yang cekikikan, ketawa-ketawa. Tapi semua warga di situ sudah memaklumi, karena warga tahu bahwa ibunya Citra terkena gangguan jiwa. Dan akhirnya karena Aryo sudah siuman, sudah agak tenang, akhirnya diputuskan oleh ustadz yang memimpin pemakamannya Citra untuk membuat Citra langsung ke pemakaman. Dibawalah jenazahnya Citra. Aryo sendiri yang ikut mengusung jenazahnya Citra, sambil mengucapkan kalimat tauhid, mengantarkan jenazahnya Citra ke tempat peristirahatan terakhirnya. Aryo terus melantunkan kalimat tauhid la ilaha illallah sambil berderayan air mata. Sampai akhirnya jenazahnya Citra dikebumikan. Setelah selesai proses pemakaman Citra, Aryo tidak beranjak dari duduk jongkoknya di samping makamnya Citra. Walaupun sudah diajak pergi oleh ayahnya Citra, tapi Aryo bersikeras untuk menemani jenazahnya Citra di detik-detik terakhirnya. Aryo duduk sambil meratapi kepergian Citra, sambil memegang batu nisannya Citra, membayangkan membelai wajahnya Citra, sang calon istrinya. Aryo menangis terseduh-seduh mengiringi kepergian sang calon istri tercintanya. Dan setelah beberapa lama, Aryo duduk terdiam sambil meratapi kepergian sang calon istrinya. Aryo pun berdiri berjalan gontai, sambil sesekali melirik ke arah belakang, ke makamnya Citra. Sambil tetap berderai air mata, Aryo berjalan pulang ke tempat tinggalnya Citra. Sampai di rumahnya Citra, Aryo langsung menemui ayahnya Citra, meminta maaf kepada ayahnya Citra, karena selama Citra sakit, Aryo tidak ada di samping Citra. Ayahnya Citra pun memaklumi, karena tahu Aryo itu sedang berjuang mencari biaya untuk pernikahannya Citra dan Aryo. Tapi takdir sudah berkata lain. Ternyata Allah lebih sayang Citra, sampai Citra diambil, meninggal sebelum Citra menikah dengan Aryo. Ayahnya pun cuma bisa meminta maaf dan menenangkan Aryo juga. Walaupun berat yo, tapi berusahalah perlahan untuk melupakan Citra. Biarkan Citra tenang di alam sana. Dan mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada anak saya, Citra. Dan tolong kamu doakan juga Citra. Semoga Citra mendapat kenikmatan di alam sana. Aryo gak bisa berkata apa-apa. Dia cuma menunduk sambil meratapi kepergian calon istrinya itu. Sampai akhirnya Aryo pun menginap di sana untuk ikut melaksanakan tahlilan malam harinya. Dan besok paginya, Aryo berpamitan kepada ayahnya Citra untuk pulang dan mengabarkan kematiannya Citra kepada ibunya Aryo. Ayahnya Citra pun merelakan kepergian Aryo, calon menantunya. Karena di dalam hati ayahnya Citra, Aryo itu udah seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, sampailah Aryo di rumah ibunya. Aryo masuk ke dalam rumah, langsung memeluk ibunya yang sedang memasak di dapur. Ibunya kan kaget. Loh, ada apa sih? Kamu ini pulang gak ngasih tahu dulu, datang-datang langsung meluk ibu, ada apa? Tapi Aryo bukannya jawab, malah menangis di pundak ibunya. Ibunya kaget. Kenapa datang-datang Aryo malah nangis?
Loh, ada apa ini? Yo, ada apa? Kok datang-datang malah nangis kayak gini? Ayo duduk dulu. Dibawa duduklah sama ibunya di ruang tamu. Aryo masih tetap menangis terseduh-seduh sambil terus memeluk ibunya, tidak mau melepaskan pelukannya terhadap ibunya. Ibunya berusaha menenangkan Aryo. Setelah Aryo agak tenang, ditanya sama ibunya, ada apa yo? Bu, Citra bu. Lah Citra kenapa? Citra kenapa? Citra meninggal bu. Kagetlah ibunya mendengar Citra calon menantunya meninggal dunia. Ibunya pun ikut menangis mendengar kabar bahwa Citra sudah meninggal dunia. Dan akhirnya pada hari itu pecah tangis di dalam rumahnya Aryo, menangisi kepergiannya Citra. Tapi apa mau dikata, Allah lah yang sudah menentukan segalanya. Dan itulah kisah salah satu saudara kita, Balad Pakuan, yang mengalami kejadian yang benar-benar sangat menyayat hati. Dan untuk semua Balad Pakuan, saya mohon dorongan doanya. Mudah-mudahan almarhumah Citra diterima iman Islamnya, diampuni semua dosa-dosanya, dan rasa sakit yang selama ini Citra alami sampai akhir hayatnya, mudah-mudahan menjadi kiparat penebus semua dosa-dosanya. Dan semoga Citra ditempatkan di sisi Allah, diberikan kenikmatan, kebahagiaan selamanya.